Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan surat dinas dan surat pribadi. Pada video yang pertama kita sudah membahas beberapa hal tentang surat dinas dan surat pribadi. Di antaranya pengertian surat dinas sudah kita bahas di video yang pertama. Contoh surat dinas, sifat-sifat surat dinas, ciri-ciri surat dinas, jenis-jenis surat dinas. Itu sudah kita bahas di video yang pertama. Untuk video yang kedua ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang surat pribadi. Kita awali dengan pengertian surat pribadi. Sahabat belajar, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Ini pemahaman disampaikan oleh tim Kemdikbud 2017 halaman 246. Surat pribadi sifatnya bebas. Isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa sehari-hari. Terkadang surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Ini pengertian tentang surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi meliputi beberapa hal, diantaranya surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim surat dan orang kedua atau penerima surat. Surat pribadi berisi unsur-unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ini juga pemahaman disampaikan oleh tim Kemdikbud 2017 halaman 248. Sahabat belajar, struktur surat dinas dan surat pribadi ini akan kita bahas. Kita pahami dulu tentang struktur. Struktur adalah bagian-bagian surat dinas yang membangun keseluruhan bentuk atau wujud dari surat. Terkadang struktur juga disebut sebagai unsur atau format surat. Tentunya surat pribadi dan surat dinas memiliki perbedaan struktur. Berikut adalah pemaparannya. Kita lihat, ini tulisannya agak kecil, bisa diamati lebih jeli. Untuk surat dinas atau struktur surat dinas, yang pertama bisa dilihat ada kop surat. Ini paling atas. Mohon maaf, tulisannya agak kecil. Di bawah kop surat ada nomor surat, dilanjut tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup. Ini adalah struktur surat dinas.
Ya, bisa diamati. Kita lanjut. Untuk struktur surat pribadi meliputi alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan. Untuk struktur surat pribadi ini memang lebih sederhana dibanding dengan surat dinas. Kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi juga memiliki perbedaan. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi, pilihan kata bersifat pribadi, kata-katanya lebih emotif dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi tetap menjaga kesantunan. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Jadi penggunaan kata aku dan kamu ini sudah biasa dalam surat pribadi. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan katanya bersifat formal. Bahasanya ragam baku. Kata yang dipilih mengandung makna yang sebenarnya atau denotatif, bukan makna kiasan. Kita lanjut contoh surat dinas dan surat pribadi. Ini ada dua macam contoh surat, antara surat dinas dan surat pribadi. Coba silakan diamati. Untuk surat dinas mulai dari yang paling atas, ini ada kop suratnya, panitia kegiatan perkemahan. Dilanjutkan nomor suratnya, ada lampiran satu berkas. Terus yang dituju, yang terhormat wali murid Sofiana Zila di Tuban. Hal permohonan izin dengan hormat dan seterusnya. Ini ada isi sampai penutup. Hormat kami ketua panitia, ini pengirim suratnya, tertanda Razik Ahmad Zaini. Ini contoh surat dinas sesuai dengan struktur yang dijelaskan tadi. Untuk surat pribadi, ini strukturnya lebih sederhana, tidak ada kop, langsung. Malang 14 November 2015. Salam semangat belajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Nah, ini bahasanya kita lihat sangat berbeda dengan yang digunakan dalam surat dinas. Liburan semester ini ayah akan membuat desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh apa? Apakah sibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dalam mengunjungimu. Jadi kata ganti orang pertama dan orang kedua ini biasa digunakan sebagai tanda keakraban antara si pengirim surat dan si penerima surat. Sebuah bentuknya juga sederhana viola. Ini pengirimnya. Di struktur teks surat dinas dengan surat pribadi, sehingga nanti saat kalian membuat surat bisa membuat surat yang baik. Apakah itu surat dinas, apakah itu surat pribadi, bisa membuat yang benar. Dan tadi apabila sebagian dari video yang mana pembahasan tentang surat dinas dan surat pribadi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari kini telah tinggi, tak boleh kau berdiam diri.